Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Makin seru ngobrol tentang perbedaan kita mengasuh anak laki-laki dan perempuan. Karena memang secara psikologisnya berbeda, hormonnya berbeda, otak yang berkembang juga berbeda. Treatmentnya pastinya harus berbeda juga paling tidak ya Onti ya. Oke, kita akan ngobrol dengan salah satu ibu yang kebetulan juga memang punya anak laki-laki dan perempuan. Apakah dia punya pengalaman yang bisa di-share? Kita langsung sapa, ada Ibu Sinta. Halo Ibu Sinta. Halo Mbak Dika Halo, dan apa kabar? baik. Oke, Ibu Sinta aku mau tanya, kebetulan di rumah ada putra dan putri ya, usianya Ya, berapa sih? yang putra 5 tahun, yang putri baru mau 3 tahun. Oke, nah hari ini kan kita ngobrol tentang perbedaan mungkin pola asuh kita kepada anak laki-laki ataupun perempuan. Untuk Mbak Sinta sendiri, kalau yang tadi mungkin di segmen sebelumnya Aunty Jovita sudah menjelaskan ada loh yang berbeda dari sifatnya, dari bawaannya juga berbeda. Apakah mengalami hal yang sama juga melihat dari putra-putri di rumah? Kalau untuk perilaku memang jauh berbeda banget ya. Jadi kalau untuk anak saya yang laki ini dia tuh lebih menonjol dari kata karena laki-laki pertama gak mau ngalah dan menonjol. Jadi seperti kayak gini. Kalau saya lagi ngomong sama papanya, nih, terus tiba-tiba dia nanya, Mama ini nih, sebentar ya Naya, Mama ngobrol dulu sama Papa, misalnya kayak gitu ya. Terus dia tuh, Mama, dia tuh gak mau dikalahin. Jadi kalau misalkan saya lagi nanya, ya harus dijawab segera gitu. Nanti dulu, pokoknya mau nggak mau dia tuh harus didahuluin. Kalau misalkan sampai, iya sebentar ya, apa bisa saling ngapain sebentar ya, ayo mama cepetan. Jadi lebih dominan sekali ya. Jadi kalau untuk perempuan, misalkan saya lagi sibuk atau saya lagi ngobrol sama papanya, sebentar ya dek ya. Iya dia bisa mengerti gitu, lebih bisa menerima. Cuma kalau yang laki-laki tuh lebih harus kayak ini juga, pokoknya apa yang aku mau harus sekarang, seperti itu sih kalau untuk perbedaan dari itunya ya. Oke, jadi dari perbedaan itu hal yang kecil mungkin ya. Maksudnya makanya kadang-kadang orang secara umum suka bilang, kok anak perempuan pantas anak perempuan kalem gitu ya. Anak laki-laki mungkin lebih aktif, lebih ambisi, lebih mau melakukan suatu, inginnya cepat gitu tersampaikan. Ini berkaitan dengan gender kah? Atau memang sifat saja? Berkaitan dengan tadi gender dan kemudian tadi kalau dilihat dari bisa menunggu sama enggaknya, lebih bisa ini tadi buru-buru contohnya gitu buru-buru ya? atau enggak, itu berkaitan sama hormonnya tadi, Oke. yang testosteron dan estrogen tadi itu gitu. Oke, jadi memang kalau yang tadi berkaitan dari hormonnya ya. Betul. Kalau secara neurologinya sendiri, Ibu Sinta kalau tadi sempat dijelaskan bahwa biasanya anak perempuan lebih cepat nih kalau untuk mengenal huruf, angka, berkaitan dengan saat dia belajar berarti ya. Kalau di putra dan putri Ibu Sinta sendiri merasakan nggak sih? Kalau saya justru kebalikannya nih, Aunty Jo sama Mbak Dika. Jadi anak saya yang laki-laki ini kan sudah saya ajarin pengenalan huruf itu dari umur mau 3 tahun lah, seperti itu kan. Dia tuh bisa fokus A sampai Z, A, B, C, dan dia tuh mau mendengarkan gitu. Dan alhasil sebelum sampai umur 3 tahun pun dia sudah bisa mengenal huruf itu A sampai Z. Dan sekarang pun umur 5 tahun udah bisa baca 2 kata lah, masing-masing 2 kata seperti itu. Tapi kalau yang anak perempuan saya ajarin gitu, adek ini A, ini B, paling hanya bisa 5 menit, habis itu udah nggak mau mama. Banyak aja alasannya tuh kayak ya ngantuk lah, ya apalah seperti itu. Jadi kalau untuk yang perempuan, untuk minat baca, belajar segala macam, itu fokusnya itu nggak sefokus kakaknya seperti itu. Tapi mungkin karena saya pikir gini, dia nggak fokus karena apa? Setiap kali diajarin kakaknya gangguin. Jadi mungkin ada rasa digangguin kakak, jadinya mama agak marah sama kakak, jadinya mama kok agak berubah mimik mukanya karena marah atau apa. Jadi mungkin membuatnya jadi kayak agak-agak nggak excited seperti kakaknya gitu sih, Aunty Jo sama Mbak Dika. Yang perbedaannya tuh seperti dari minat membaca, minat pengenalan huruf, itu fokusnya tuh beda dari kedua anak ini. Malah lebih fokus untuk yang anak si laki-laki. Oke, ini kalau kita lihat memang kakak cukup dominan ya Aunty ya.
Terlebih dia memang kakak posisinya dan dia juga laki-laki. Ini akan mengganggu nggak sih sebenarnya untuk perkembangan si adik kecil perempuan yang kita lihat memang sepertinya cukup kalem gitu ya. Apa yang harus dilakukan Ibu Sinta untuk bisa menyeimbangkan ini agar si kakak juga bisa benar-benar bisa memberikan kesempatan pada si adik untuk menonjol? Iya. Yang dilakukan Bu Sinta selama ini dalam mendampingi anaknya itu sudah tepat. Sudah tepat Nah, ya? terkadang kenapa ada perbedaan nih, gitu kan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa secara umum seperti ini anak laki-laki bisa lebih dalam belajar baca tulis misalnya lebih agak mundur dibandingkan anak perempuan, tapi tidak pada anak Bu Sinta. Nah, ini yang namanya tadi kita lihat lagi ada karakteristik-karakteristik spesifik yang terjadi pada anak. Dan itu faktornya beragam. Dari dia lebih banyak diasuh siapa, terus kemudian tadi contohnya dia punya kakak yang laki-laki, kemudian banyak mempengaruhi adiknya yang perempuan gitu. Nah, itu yang kita bisa jelaskan tuh seperti itu karena memang karakteristik ini akan dipengaruhi lagi tadi dengan unsur budaya itu juga ada, unsur kemudian stimulasi yang diberikan juga ada seperti itu. Oke. Nah, biasanya nih yang jadi satu hal yang selalu muncul saat kita mungkin sedikit jengkel atau mungkin melihat ada yang salah pada anak, pastinya kita harus menegur gitu kan. Cara menegur anak laki-laki dan perempuan mungkin berbeda-beda. Lihat dari sensitivitas si anak. Untuk Ibu Sinta sendiri pernah tidak melakukannya mungkin di depan keduanya dan anak mempertanyakan, kok kalau sama adik begini, kalau sama aku begini gitu. Pernah tidak? Atau memang menerapkan hal yang sama intensitasnya saat menegur kakak dan adik? Kalau untuk soal dia melakukan kesalahan atau segala macam, saya sama. Ya berkata, ya kalau memang salah atau apa, ya adiknya salah ya saya marahin, nggak ada perbedaan antara adiknya salah karena masih kecil dimaklumin. Nggak, tetap kalau memang salah ya kasih tahu itu nggak baik seperti ini gitu. Jadi nggak ada yang mendahulukan bahwa kakak harus selalu menang, kakak harus selalu ngalah, adik harus selalu menang, nggak ada. Jadi kalau memang kalian memang nggak baik, kalian salah ya dikasih tahu. Ya tulis itu perempuan pun juga masih kecil pun juga saya ajarin tanggung jawab. Kalau misalkan emang salah numpain air segala macam ya dilap ya dilap gitu. Saya ajarin ambil tisu dilap ya dilap gitu. Nggak ada yang perbedaan bahwa laki-laki kakak bantuin adiknya ambil lap, dilapin segala macam, enggak. Jadi biar sama gitu loh. Kalau emang nggak baik ya kalian salah, kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan. Seperti itu saya nerapinnya sama sih kalau untuk hal-hal seperti itu. Ini bagus banget ya Onti ya. Kalau Ibu Sinta ini sendiri menerapkan ya sama, punya tanggung jawab yang sama baik anak perempuan dan laki-laki. Menurut Onti seperti apa? Ya, saya salut sekali nih sama Bu Sinta bahwa mendidik anak dia menyamakan gitu dan itu memang yang diharapkan seperti itu. Jadi kalau kita lihat tadi memang walaupun dari karakteristik anak laki-laki dan perempuan sudah memang berbeda, tapi hal-hal yang berkaitan sama nilai-nilai kehidupan itu harus disamakan. Itu tadi dalam hal apa? Misalnya contohnya kemandirian, tanggung jawab, kedisiplinan, nah itu harus sama. Karena mereka nanti dengan jenis kelamin mereka yang berbeda ini pun mereka akan belajar hal yang sama tentunya yang memang itulah hal yang diharapkan pada saat mereka menjalani kehidupan mereka nantinya. Oke. Jadi kalau bisa memang penerapannya sama, mungkin pendekatannya yang berbeda. Betul sekali. Oke, Ibu Sinta, di sini ada Aunty Jo, ada nggak sih yang ingin ditanyakan mungkin terkait tema kita hari ini? Silahkan. Oke, ada nih. Jadi kalau misalkan nih kakak sama adik lagi berantem nih, misalkan kakaknya dorong adiknya sampai adiknya jatuh sakit dan dia menangis. Nah, kadang di sini tuh saya selalu pegang kakaknya duluan. Karena apa? Untuk ngasih tahu kakak nggak boleh pegang dorong adiknya seperti itu, bahaya. Kalau dia jatuh gimana, nangis gini. Jadi yang saya kasih tahu dulu, yang saya pegang dulu adalah kakaknya, gitu loh. Tapi satu sisi adiknya menangis, kasihan gitu loh. Dia butuh mama, sakit segala macem. Nah, tapi kalau saya balik gitu, oke, kalau misalkan kejadian seperti ini, adiknya dulu yang saya pegang. Oh kenapa nah, nggak apa-apa, jatuh nanti diobatin ya gini-gini. Kalau saya nggak langsung pegang kakaknya yang dia nggak berbuat baik itu, saya nggak langsung ngasih tahu, dia langsung kabur. Langsung kabur dan saya ngasih tahunya itu akan susah lagi ke dia. Karena dia udah langsung lari ke mama saya, lari ke pokoknya larilah dari saya gitu. Kayak gitu. Nah, di sini saya bingung nih, kira-kira kalau ada kejadian seperti itu, gimana sih nanti? Apakah saya harus adiknya dulu kayak yang saya pegang, tapi kakaknya seperti ini, atau kakaknya dulu yang saya pegang, tapi adiknya kasihan nangis terus gitu, Anti. Kira-kira solusi kedepannya gimana, Anti, ya kalau misalkan ada hal-hal seperti ini lagi terjadi gitu, Anti? Oke, jadi menegur dulu atau menenangkan dulu? Mana yang lebih prioritas, Anti, dalam kondisi tersebut?
kita lihat sebetulnya satu dari tingkat urgensinya. Apakah karena setiap kejadian kan berbeda-beda. Misalnya pada saat kejadian yang memang berbahaya misalnya seperti itu ya tentunya kita harus turun tangan langsung dalam hal misalnya menyelamatkan terlebih dahulu. Misalnya contohnya pada saat kemudian didorong terjatuh dan kemudian jatuhnya itu pas deket tangga. Nah, itu kan urgensinya tinggi tuh ya kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari urgensinya itu tidak terlalu tinggi, artinya maksudnya dalam keadaan yang aman, situasinya juga yang aman gitu ya. Nah, kita kalau misalnya dalam hal tujuan kita adalah mau mendidik anak kita, kita bisa hadirkan misalnya si adiknya nangis. Kita hadirkan si kakak terlebih dahulu. Nih, adik nangis. Kira-kira menurut kamu perasaan dia seperti apa gitu kan? Nah, nanti dengarkan si kakak bilang apa. Misalnya, iya dia nangis berarti dia lagi sedih gitu. Nah, menurut kamu kenapa dia sedih gitu kan? Nanti dia bilang, iya karena tadi dia ambil mainan aku jadi aku dorong terus dia jatuh jadi dia sedih, dia nangis gitu kan. Terus kemudian kita bisa sampaikan kepada adiknya, adik kamu sedih, misalnya dia sambil nangis sesungguhkan bilang, iya aku sedih. Kakak, kalau kamu melihat orang yang sedih, terutama misalnya adik kamu sedih, apa yang harusnya kita lakukan atau kamu lakukan? Gitu. Jadi gali dulu dari si kakak. Nanti kan misalnya si kakak timbul insight bahwa, iya sih harus ditenangkan dulu ya kalau sedih, iya. Kakak bisa bantu bunda untuk menenangkan adik gitu. Nah, jadi biarkan si kakak itu membantu menenangkan adik. Karena dengan begitu nanti akan timbul jiwa, satu dia tahu nih problem solvingnya apa, kedua dia bisa mengetahui bahwa ada impact, konsekuensi atau ada impact di balik perilaku yang ditimbulkan sama dia. Terus yang ketiga dia harus bertanggung jawab juga atas perilaku yang memang dia lakukan tadi. Jadi kita pakai empowerment dulu, pemberdayaan kepada si kakak seperti itu. Demikian juga sebaliknya. Apabila yang nangis si kakaknya, kemudian di situ memang ada adiknya dan itu misalnya contohnya adiknya yang kita bisa empowerment dari adiknya. Nih lihat nih apa yang terjadi pada kakak. Iya kakak marah. Kira-kira kenapa kakak marah? Iya tadi aku ambil mainannya tapi nggak bilang-bilang gitu kan. Nah jadi gimana caranya buat meredakan kakak yang lagi marah? Ayo menurut adik gimana gitu. Nah biarkan adiknya yang punya ide terlebih dahulu misalnya. Iya kak maaf ya kak ya terus ditepuk-tepuk misalnya punggungnya. Nah kemudian kita berikan acungan jempol sebagai bentuk reward. Wah bunda bangga sekali sama anak-anak bunda, kakak dan adik bisa menyelesaikan masalahnya seperti ini. Jadi memang ajak dia terlibat juga dari masalah apa yang dia timbulkan biar dia bertanggung jawab dan tahu harus memecahkannya seperti apa. Iya betul. Jadi jangan kita sebagai orang tua langsung ambil alih gitu, tapi kita bisa empowerment anak-anak kita terlebih dahulu. Harapannya agar tidak terulang lagi ya, Andi ya. Iya, betul. Baik, kira-kira seperti itu Ibu Sinta. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya untuk si kecil di rumah. Ibu Sinta terima kasih banyak, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, seru banget. Banyak banget ya yang mau aku tanyain lagi. Terkait tadi juga hormonnya bisa jadi lebih besar juga. Hormon yang istilahnya mungkin di pria banyak juga yang hormon estrogennya lebih banyak. Nah ini gimana caranya mengatasinya gitu. Tapi kita jeda dulu ya Onti ya. Oke, baiklah. Jangan kemana-mana, Keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.